Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Meskipun ibadah masih dalam bentuk online, biarlah itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Guru Injil Sri Pinto. Untuk mengawali ibadah, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 11, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dan di dalam hati kita mengatakan demikian. Pokok pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karyanya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini dengan judul hidup yang berbudaya itu hidup yang berintegritas. Baik Ibu, Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat nomor 246 kita pujikan bait yang pertama. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati
Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Namun kita selalu setiap hari sering melakukan dosa di hadapan sesama kita, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di kesempatan yang indah ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami datang padamu mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, segala aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Namun Tuhan, kami sering tidak mampu membalas kasih Tuhan itu dengan baik. Kami sering mengecewakan keluarga kami. Kami sering mengecewakan suami kami, istri kami, anak-anak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami mohon Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah di dalam kami bersama-sama membangun ibadah hari ini sungguh layak di hadapan Tuhan. Dengan cara demikian kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, di dalam kami bersama membangun ibadah pada hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, kami mohon Tuhan sendiri yang memimpin, membimbing, menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang berasal dari Tuhan. Yang demikian, berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian Ibu, bapak, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengar atau membaca berita anugerah, marilah kita memberikan salam kepada keluarga kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 339 bait yang pertama dan yang keempat. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap,
Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saatnya pada saat ini memasuki pelayanan firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada hari ini dari Matius 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 dan akan dibacakan oleh salah satu majelis. Disilahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Matius pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mengumpulkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada kesempatan saat ini kami boleh ikut ambil bagian di dalam kami mengumpulkan firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak G.I. Sirwinto. Namun Tuhan, sebelum kami mengumpulkan firman Tuhan ini, kami mohon kiranya Engkau bersedia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga firman yang akan kami gumulkan pada saat ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi biarlah teladan Tuhan yang boleh kami pelajari pada saat ini sungguh menguatkan hati kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita hidup kami. Amin. Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah kita semuanya yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih-lebih melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kritik tajam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi telah disalahgunakan oleh kekristenan di barat selama berabad-abad untuk mendiskreditkan orang Yahudi. Sepertinya di dalam Matius 23 ini bernuansa antisemitris. Sebenarnya tidak demikian, Ibu Bapak Saudara. Kritik tajam Tuhan Yesus bukan ditujukan pada jabatan atau peran pemimpin agama Yahudi.
tetapi kepada pelaku jabatan tersebut. Mereka adalah oknum yang motivasi jabatan yang mulia. Itu disebabnya Tuhan Yesus mengatakan secara jabatan mereka duduk di kursi Musa, memiliki otoritas yang patut dihormati. Ajaran mereka patut dituruti, tetapi tingkah laku mereka jangan. Kritik Tuhan Yesus ini harus dilihat sebagai kritik yang sehat, yang bisa diberitahukan kepada orang-orang yang melayani di berbagai lembaga pelayanan dengan jabatan-jabatannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja kritik Tuhan Yesus terhadap pemuka agama Yahudi? Yang pertama, mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Mereka munafik. Yang kedua, mereka tidak bersedia melakukan apa yang mereka perintahkan kepada para pengikutnya. Yang ketiga, mereka senang menonjolkan diri. Pelayanan mereka jelas bermotivasikan kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, mereka suka menerima penghormatan dari orang dan senang mendapatkan gelar-gelar prestise seperti halnya rabi atau guru. Dengan kata lain, mereka gila hormat dan merampas kemuliaan Tuhan, Sang Empunya pelayanan. Yang kelima, ibu bapak saudara, mereka salah mengerti prinsip pelayanan. Orientasi pelayanan mereka adalah diri sendiri atau kepentingan diri sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kritik Tuhan Yesus ini bisa diterapkan kepada kepemimpinan Kristen masa kini? Yang jelas jawabnya Bapak Ibu adalah bisa. Yang paling penting, krusial ialah salah mengerti prinsip dan motivasi pelayanan. Pelayanan dilihat sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, baik dari materi maupun dari prestise. Mari jadikanlah kritik Tuhan Yesus ini sebagai autokritik pelayanan dan kepemimpinan kita. Kita perlu bertobat dan motivasi yang keliru dalam melayani. Kita perlu belajar dari teladan Tuhan Yesus. Melayani berarti merendahkan diri sebagai pelayan demi sesama manusia, menjadi teladan untuk apa yang kita harapkan pengikutnya untuk melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran-ajaran budi pekerti yang luhur yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, ajaran-ajaran itu secara intensif atau secara mendalam disampaikan untuk umat Israel dan oleh guru agama mereka, yaitu para ahli Taurat. Pengajaran mereka rasanya mudah dimengerti dengan baik oleh umat Israel. Tuhan Yesus mengakui dan menghargai peranan mereka, dan para ahli Taurat itu beserta dengan semua ajaran mereka. Ajaran-ajaran dari Allah itu memang penting untuk disampaikan kepada semua umatnya. Tuhan menghendaki semua umatnya mengenal, mengerti,
dan melakukan kehendak-Nya, untuk mengenal dan mengerti kehendak-Nya. Itulah peranan para ahli Taurat itu sangat diperlukan. Ibu bapak serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya para ahli Taurat itu hanya mengajarkan tetapi tidak memberikan contoh atau teladan kepada umat Tuhan yang mereka ajar. Itu tentang bagaimana melakukan ajaran-ajaran Allah itu. Bahkan mereka memperberat beban umat Tuhan dengan aturan-aturan yang ditambahkan oleh para ahli Taurat itu sendiri. Mereka hanya berpikir bagaimana kehendak Allah yang mereka ajarkan itu sampai kepada umatnya dan dapat dimengerti dengan benar. Mereka tidak peduli apakah umat Tuhan itu tersemangati, mau dan mampu melakukan kehendak Tuhan itu atau tidak. Nampaknya mereka merasa tidak punya kepentingan untuk memberikan semangat dan contoh bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu. Karena itu mereka tidak punya integritas. Artinya mereka hanya mengajarkan dan mengatakan kehendak Tuhan, tetapi tidak mempraktekkannya di dalam sikap dan perilaku hidup mereka sehari-hari. Di dalam beragama, para ahli Taurat itu hanya mencari kenyamanan dengan hanya mengajarkan kehendak Tuhan, tetapi membebaskan diri dari beban atau tanggung jawab melakukan kehendak-Nya. Ketika mereka dan orang-orang Farisi melakukan perintah Tuhan, misalnya bersembahyang, mereka hanya pamer kesalehan. Mereka melakukannya hanya supaya mereka dilihat oleh orang. Mereka mengelabui umat Tuhan dengan dandanan mereka yang menunjukkan kesalehan, tetapi hanya dandanan saja, yaitu dengan tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka mencari hormat dan pujian di pasar-pasar dan bahkan di dalam ibadah. Mereka merebut kehormatan dan pujian bagi Tuhan untuk diri mereka, yaitu mereka sendiri. Inilah sikap dan perilaku yang benar-benar tidak patut untuk ditiru. Oleh karena itu Tuhan Yesus menasihati orang banyak dan kepada murid-muridnya untuk tidak menuruti atau mengikuti perbuatan mereka yang munafik. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki semua pengikutnya, yang pertama, mempunyai integritas hidup. Jangan hanya bisa mengatakan atas pengajarannya yang tidak baik, tetapi hendaknya melakukan pengajaran yang baik. Jangan hanya bisa mengerti ajaran yang baik, dan jangan hanya memahami kehendak Tuhan. Yang sangat penting adalah mau dan mampu melakukan segala ajaran baik, perintah dan kehendak Tuhan. Integritas hidup ini harus bisa ditunjukkan di hadapan Tuhan, di hadapan anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atasan kita, atau pemimpin kita. Integritas ini harusnya diwujudkan, bahkan ketika kita ada atau tidak ada orang lain, ataupun ada. Ibu bapak saudara, yang kedua,
mempunyai hati nurani, murni, yang suci, yang baik, perkataan yang benar, yang mewujudkan dalam perbuatan yang baik. Bukan hanya perbuatan baik saja yang dikehendaki Tuhan dari setiap pengikutnya, tetapi juga benar-benar baik motivasinya, luhur budinya, murni hatinya, sebagai yang menyaksikan hidup kita. Bukan hanya manusia yang melihatnya, tetapi Tuhan juga melihatnya, perbuatan-perbuatan kita. Tuhan menyaksikan hidup kita, melihat hati dan motivasi yang tersembunyi. Itulah yang diajarkan dan diteladankan oleh Paulus dan kawan-kawannya di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jalani hidup yang berbudaya, yaitu yang mempunyai integritas. Mari kita ajarkan dan teladankan hidup yang berbudaya, luhur. Mari kita budayakan atau biasakan hidup yang baik dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup yang penuh dengan integritas kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun teman kita, masyarakat pada umumnya. Itulah yang harus kita lakukan di dalam mengikut Tuhan, supaya mereka mau mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dengan cara demikian mereka hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita semuanya diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan cara demikian hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saatnya kita pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita iringi memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 298. Kita pujikan bait pertama, keempat, dan yang kelima. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, baru saja kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu, Tuhan mampukan kami masing-masing untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kami. Sehingga dengan cara demikian, hidup kami benar-benar tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu, Tuhan mengubah hidup kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan. Dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama berdoa mohon kekuatan. Biarlah Tuhan memampukan kami semuanya untuk melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Sehingga kami semuanya dimampukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu penuh dengan kebaikan hati. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa buat pelayanan jemaat kami, khususnya jemaat-Mu, Jemaat Tunjung Sekar, melalui Ibu Pendeta, Guru Injil, Bapak Ibu Majelis, dan juga badan pembantu maupun pamong KBAL. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kemampuan, sehingga apa yang disampaikannya semuanya boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Biarlah hidupnya senantiasa hidup yang bersyukur di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa buat pelayanan yang ada di jemaat-Mu, Jemaat Tunjung Sekar, melalui pelayanan offline maupun rekaman-rekaman suara maupun online. Tuhan berkati dengan cara demikian, paling tidak bisa menyapa saudara-saudara kami, baik yang dekat, baik yang jauh, baik yang tidak bisa hadir ke gereja. Dengan cara demikian mereka mampu mendengar akan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami hanya mampu berserah kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan, jika semuanya disertai oleh Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Terlebih-lebih saat ini bangsa negara kami, termasuk seluruh dunia yang ada, mengalami adanya virus corona atau pandemi 19. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui para pemerintah yang sudah menyiapkan, sudah melakukan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran corona. Biarlah saudara-saudara kami semuanya seluruh Indonesia ini menyadari dan mau untuk memakai protokol kesehatan. Dengan cara demikian, corona atau pandemi 19 akan segera sirna dan akan segera pulih kembali seluruh kehidupan yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan penghiburan, kesembuhan, terlebih pengharapan yang hidup, yang selalu ada sukacita dalam kehidupannya. Sehingga walaupun mereka dalam kondisi sakit, dalam kondisi usia yang sudah tua, jompo, tetapi mereka selalu berharap akan penghiburan dari Tuhan. Sehingga iman mereka tetap tabah menjalani kehidupannya, selalu memuji memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak adanya corona. Kami mohon Tuhan berkati dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam kebutuhannya sehari-hari, pekerjaannya, Tuhan cukupkan dalam kebutuhannya sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Kami mohon Tuhan berkati, berikan mereka jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahirannya. Tuhan berkati dalam kehidupannya hari demi hari. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur hari ini, kami menyerahkan persembahan kami yang sudah kami persembahkan kepada-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi pelebaran akan kerajaan Tuhan, khususnya pelayanan di jemaat-Mu, Jemaat Tunjung Sekar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang Tuhan tugasi untuk mengelola persembahan. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pikiran yang suci, sehingga apa yang dilakukannya semuanya boleh untuk kemuliaan nama-Mu dalam hidupnya sehari-hari, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapa dalam surga, inilah seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini, semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan
Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara kita sebagai orang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita menjadi berkat bagi sesama dan melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat Kidung Pasamuan Jawi nomor 144 bait yang pertama. Yen mungkilan Gusti rintan dalu mana langkung tentram arahayu kula angantos Gusti siang klayan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa.